Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Oh jamaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Islam Pembelaan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Al-Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertolakul ilmi, mencari ilmu dengan karunia-Nya senantiasa untuk terus menimba ilmu, karena tidak ada ukuran zaman dan waktu batas sampai kapan mencari ilmu. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan benar-benar sampai kepada kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma dari amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum itu saya mohon maaf ya, belum bisa memakai bahasa Jawa karena saya dari Sunda. Akhirnya kalau misal nanti pakai bahasa Jawa dan kurang sopan, nah, itu menjadi akhirnya pakai bahasa Indonesia saja. Kamu tanggi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka oleh Abah Syafruddin untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang syarat wajib Jum'ah. Kemarin sudah dibahas oleh sahabat saya Muhammad Rukasya terkait syarat wajib Jum'ah. Ini sebenarnya syarat wajib Jum'ah itu termasuk sholat yang termasuk ke dalam yang diwajibkan atau sunnah muakkad atau wajib kepada bapak-bapak, kepada laki-laki dakar ya. Terus kalau hari Jumat, apakah boleh ibu-ibu melaksanakan Jumat? Boleh, cuman yang masyhurnya sedikit, artinya boleh, cuman tidak dianjurkan yang sunnah muakkad, hanya sunnah saja. Saya pernah mendapati di sholat Jumat itu di Kebumen. Kebetulan saya orang tuanya di Kebumen, akhirnya saya pernah sholat Jumat di sana. Itu ibu-ibu ikut Jumatan, ya ikut mendengar khutbah, terus sholat Jumat seperti itu. Tapi mungkin untuk keterangan-keterangan lebih lanjutnya, maka bahwa yang paling diwajibkan adalah yang laki-laki. Seterusnya kita masuk ke wasyaro itu fi'liha talatatun antakuna al-baladu bisron au qaryatan. Wasyaro itu fi'liha lan utawi bil syarat kerjane atau perlakuane syarat sah Jumat salah satu iku ono telu antakuna yen to suwijine ono opo al-baladu balad itu kota atau daerah, misron iku kota au qaryatan atau desa. Jadi syarat sah Jumat itu ada tiga. Syaratnya ada cuma tiga. Yang pertama itu didirikan di sebuah desa atau sebuah kota. Ya, jadi kalau di lapangan mungkin itu bisa, cuma yang diprioritaskan yang di desa, di masjid. Di masjid. Artinya ada orangnya, ada masjidnya, ada pengurusnya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, wa yakunal adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Wa yakunal ono al adadu bilangane iku arba'ina 40 min ahli Jum'ati, saking ahli Jum'ah. Yang kedua syarat sahnya apa? Yang kedua bilangan atau jamaahnya itu 40.
40. Jadi kalau bapak-bapak berarti 40 ya, 40 jamaah. Berikut kalau misalkan tidak sampai 40, maka kata keterangan lain ihtiyat. Ihtiyat itu adalah sebuah kehati-hatian di sholat zuhur ulang. Nah itu. Jadi kalau misalkan nanti dalam suatu ketika ada suatu masjid yang mengadakan suatu masjid kemudian kurang dari 40, maka itu dianjurkan untuk diulang kembali zuhur. Termasuk jika memang sholat Jumat, kita tahu syarat-syarat khutbah, misalkan kan di Jumat ada khutbah nanti di depan. Khutbah itu ya 2. Nah, terus kemudian syarat khutbahnya diantaranya ada hamdalah, sholawat Nabi, wasiat, takwa. Terus kemudian 1 ayat atau 1 Quran ya, 1 baca ayat Al-Quran dalam 2 khutbah itu, pilih salah satu bebas. Yang kelima ada doa. Kalau misalkan tidak sempurna sholatnya atau rukun khutbahnya, maka itu tidak sah. Ya, jadi ada 5 tadinya. Nah, ketika memang tidak bisa, tidak sempurna, maka dianjurkan untuk diulang lagi sholat zuhur. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, syarat sah Jumat itu 40 orang jamaah. Itu pun ada keterangan lain bahwa yang mustautin terus mukimin. Mustautin itu orang yang sudah nikah. Kalau mukimin ya mukim. Artinya kalau mukim itu, misal biasanya kalau di masjid di pinggir jalan itu kita misal safar bepergian ke luar kota, kemudian di hari Jumatan misal, nah itu Jumatan itu termasuk musafir, bukan mukimin. Akhirnya ya sah Jumat sah, cuma untuk perhitungan ke 40 orang itu ya kurang, karena yang satu itu mukim. Jadi kayak salah mukim itu ya 3 hari diam di desa itu udah mukim. Nah itu. Contoh misalkan nanti bapak-bapak misalkan lebaran pulang masing-masing misalkan ke tempat asal, nah itu mukim ke sana pulang 3 hari, nah itu harus sudah mukim. Kalau kurang dari 2 hari, kurang dari 3 hari itu namanya musafir. Ya itu. Jadi kalau Jumat ya tetap harus mukim dan mustautin ya, orang yang tua-tua sudah bernikah. Itu yang kedua syaratnya. Kemudian yang ketiga, wa yakuna al waktu baqiyan, dan termasuk waktu sholat zuhur. Artinya sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur. Tidak bisa sholat itu di luar waktu zuhur. Sholat Jumat bisa di pondok buatan. Nah, ya. Kalau sholat zuhur bisa. Kenapa sholat zuhur bisa di pondok? Karena sholat zuhur itu wajib. Waktu sholat zuhur kapan? Dari matahari, kalau di lapangan kita berdiri, itu bayangannya kan sedikit muncul selangkah atau berapa langkah itu muncul ke depan. Nah, itu sholat zuhur sampai asar. Sebelum asar itu waktu zuhur. Nah, gimana Jumatan jam 1? Boleh. Jam 1 boleh, yang penting di waktu zuhur. Tidak boleh melebihi waktu zuhur. Ya. Nah, niat Jumat ya, kalau untuk bapak-bapak ya, niat Jumat ya usolli, bukan sunnah Jumat, bukan sunnah Jumat. Usolli fardul Jum'ati. Nah, pakai fardul ya. Pakai fardul Jum'ati makmuman lillahi ta'ala, atau pakai rakaat ini boleh. Ustaz berarti boleh. Orang yang singkat usolli fardul Jum'ati makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu fardul, karena kalau untuk sholat Jumat ya fardul untuk tidak sunnah ya. Ingat,
Untuk bapak-bapak ya sholat Jumat itu wajib gitu. Kecuali kalau ada udzur itu ya sakit tidak bisa jalan kaki apa gitu boleh ya. Sebelum melanjutkan sholat itu apa sih sholat itu? Coba ibu-ibu ada yang mungkin sholat itu nopo? Yang di depan tadi yang diimami oleh Abah Syekhudin, kemudian kita bareng-bareng, nah itu sholat. Nah sholat itu nopo? Ada yang besok sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah ucapan dan perlakuan atau pergerakan yang diawali atau dibuka dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam. Nah itu. Jadi sholat itu ya gerakan sama bacaan. Yang membedakan apa? Niat. Makanya kalau sholat harus niat. Bedanya gerakan olahraga sama gitu-gitu sholat itu ya itu niat. Kalau lupa niat ya nggak sah sholatnya, kan syarat sah sholat ada niatnya. Jadi jangan lupa niat di awal pas mau takbir. Siapa niatnya jangan salah. Sholat isya ya sholat isya, sholat maghrib sholat maghrib. Ampun sholat maghrib niat sholat isya ataupun sebaliknya. Nanti pakai salah keliru. Ya walaupun kalau misal sholat jamaah ya ditanggung sama imam ya, tapi ya kalau memang niatnya salah ya salah. Ya seperti itu. Jadi syaratnya ada 3. Tadi yang pertama bahwa sholat Jumat itu dikerjakan di desa, di kota. Ya, yang kedua syarat Jumat itu 40 orang laki-laki mustautin dan mukimin. Kalau misalkan tidak 40 disarankan untuk ihtiyat diulang pada sholat zuhur. Kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa. Terus yang ketiga syaratnya itu di waktu zuhur. Tidak boleh, tidak ada qadha Jumat, tidak ada qadha Jumat. Yang ada itu sholat zuhur. Dimana kalau telat sholat zuhur masbuk itu adalah ketinggalan. Ya nanti kalau misalkan ketinggalannya 2 rakaat ya tambahan jadi 4 jadi sholat zuhur. Contoh, saya Jumatan, tetapi datangnya sudah imam itu posisi di tahiyat terakhir. Nah, itu kita nambahnya 2 rakaat atau 4. Suatu mulai itu langsung 4 sekali. 4 suatu langsung. Kalau misalkan 1 tambahin 3. Kalau misalkan nanti ya bagusnya ya kalau sholat Jumat ya di awal. Misalkan jam 11 ya 10 menit sebelum adzan ya. Karena sholat Jumat itu ya khutbah itu termasuk sholat Jumat, rangkaian sholat Jumat. Tidak bisa kalau sudah misal nantilah sholat Jumat saja, itu mungkin fadilahnya atau pahalanya. Oke. Terus fa'in kharaja al-waqtu aw udimat asyurutu suliyat al-zuhron. Fa'in kharaja mau pola menetu atau keluar atau ente apa waktu-waktu audimat atau orang-orang syarat audimat atau fawilah apa syurutu bersyarat suliat mengko sholat dilaksanakan sholat zuhur ing zuhur. Jadi suliat mengko sholat atau waktu zuhur ing zuhur. Jadi kalau misal waktunya terus kemudian tidak ada syarat-syarat tertentu tadi, nah misalkan jamaahnya hanya 2 nih, nah ada 2 di masjid itu ya udah sholat zuhur saja ya. Jadi syaratnya itu harus 40. Kalau misalkan hanya 2 orang ya sholat zuhur. Itu ya sholat zuhur. Tidak bisa misal 2 orang sholat Jumat dan 1 khutbah atau imami, nah itu tidak ada orang harus sholat zuhur ya. Jadi syaratnya sholat Jumat itu ada 3 tadi ya. Terus kemudian wa faraiduha talatatun. Wa faraiduha lan tawi bil faraidu Jumat iku salah satu 3.
Khutbah tani tegese khutbah loro yakumu kang dilaksanake fi main dalam khutbah waya cerisulan lungguh sapa khotib bainahuma ing dalam antarane khutbah tani. Fardu kewajiban rukun Jum'ah itu ada 3. Yang pertama itu khutbah 2. Khutbah 2. Ibu-ibu mungkin pernah Jumatan buatan ibu-ibu, tapi tahu kalau khutbah 2. Nah, jadi khutbah dalam sholat Jumat itu ada 2. Khutbah pertama Assalamualaikum adzan, kemudian Alhamdulillah khutbah pertama. Kemudian si imam itu barakallahu li walakum dan seterusnya innallaha wal ghafurur rahim, duduk langsung ngadeg lagi. Nah itu khutbah kedua. Nah khutbahnya harus ada 2. Nah, kalau satu namanya ceramah ya. Khutbahnya harus 2. Khutbahnya harus 2. Ampun 1. Khutbahnya 2 pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting paham mustami atau jamaahnya. Kalau misalnya pakai bahasa Arab, oh nggak paham, yang penting dengerin aja. Insya Allah ya, Insya Allah udah termasuk Jumat. Ya pun fima jadi subahin Ramadan, khotib itu ngadeg posisinya. Kalau misalnya tidak bisa ngadeg, khotibnya yang bicaranya ya bisa tidur gitu. Bisa, tapi ya kalau nggak bisa ya ganti yang lain saja. Jangan dipaksa ya. Jangan malah, wah nggak bisa saya harus tapi tidur ada kasur, ya nggak bisa ya. harus diganti, harus berdiri. Dan di antara 2 khutbah itu dianjurkan untuk duduk di antara 2 khutbah. Salah satu doa yang mustajab itu di antara 2 khutbah. Jadi kalau misal ibu-ibu simbah-simbah rahimahullah, kalau misal mau Jumatan ya gawannya atau suaminya yang diminta doa. Saya minta doa, nanti diingat-ingat di pertengahan jeda sholat khutbah pertama kedua duduk itu jenengan doa. Itu mustajab, dijabah oleh Allah. Salah satu keuntungannya sholat Jumat ini. Jadi kan kalau di Indonesia itu jarang atau hampir tidak ada makom ijabah. Makom ijabah itu apa? Makom ijabah itu tempat ijabahnya doa. Tapi kalau di Indonesia itu adanya waktu ijabah. Waktu diijabah itu ada tertentu. Salah satunya di antara 2 khutbah itu namanya waktu ijabah. Ada lagi pas waktu hujan ada waktu ijabah. Kemudian pas sholat tahajud juga ada. Nah itu waktu-waktu ijabah yang memang di Indonesia ada. Kalau di Indonesia jarang kalau makom ijabah jarang. Tapi kalau di Mekah ada Idris Ismail, ada makom Ibrahim, nah itu ada makom ijabah, itu makom tempat-tempat di ijabah. Jadi ya pesen ya. Nah kalau misal sholat Jumat boleh pesen ke Bapak untuk didoakan. Kemudian syarat yang kedua, wa antusolliya rakaataini, dan sholat 2 rakaat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya hormat dan syukuri, hormat saya bahwa sholat Jumat itu jumlahnya 2 rakaat, tidak 4 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kenapa 2 rakaat? Ya karena yang 2 rakaat ini lagi pengganti dari khutbah. Jadi sholat zuhur 4 rakaat, yang 2 rakaat diganti sama khutbah, yang 2 rakaat lagi ya sholat 2 rakaat. Niatnya usolli fardul Jumati ya. Ampun usolli sunnatal Jumati, nah itu ya.
Jadi fardhu Jumat pakai fardhu. Terus yang terakhir fardunya fardu sholat Jumat itu fi jamaatin, jamaah. Jadi sholat Jumat itu jamaah. Munfarid ya jarang, bahkan tidak bisa kalau sholat jamaah munfarid itu. Jumat itu ya jamaah di masjid bareng-bareng bapak semuanya itu kan. Nah, setelah pulang Jumatan pesen dari si bapak-bapak, si mbak-mbak, nah ibu-ibu di rumah menyiapkan makanan. Nah, ya, menyiapkan makanan apa? Nanti pahalanya serupa dengan bapak-bapak yang melaksanakan Jumatan. Jadi kalau pulang Jumatan mungkin ibu-ibu bisa menyiapkan makan siang. Ya kalau misalkan pulang ke rumah gitu, karena kan kalau misalnya kerja itu ya dibekal apa gimana, itu sama pahalanya dengan bapak yang Jumatan. Ya mungkin untuk pengantin baru ya seperti itu bisa, tapi kalau untuk simbah-simbah ya dewe-dewe baik lah. Dewe-dewe baik, capek ini kok udah nyampe barang tidak kayak tidak basic wae gitu kan. Biasanya ya alhamdulillah ya, karena langgeng-langgengnya pernikahan ya itu yang disenangi oleh kita semua. Artinya ya karena masalah rumah tangga kadang rumit. Ya saya belum rumah tangga sebenarnya, tapi cerita orang lainnya itu. Jadi nanti mungkin saya bisa belajar sama masing-masing semuanya itu. Salah satu romantisan itu pasti waktu zaman dulu tuh seperti itu. Pak habis Jumatan dicari makanan, dicari minum, bisa kayak makan lupa disuapin, bahkan disuapin kayak anak kecil ya, ya zaman nikah muda seperti itu ya. Saya belum pernah mengalami ya, doain. Baik, itu ya. Jadi kalau misalnya mau pengen pahala-pahala dari sholat Jumat Bapak menyiapkan makanan semacam itu sangat dianjurkan. Ya. Nah yang terakhir, wahai atuha arba'u khisolin, wahai atuha lan utawi kesunahannya sholat Jumat arba'u khisolin iku orang papat macam. Al-huslu tegese pertama adus, wa tanziful jasadi, dan kedua membersihkan badan, walau bisul thiyabi, dan memakai pakaian al-bidi atau al-baidi kang putih, wa akhdhu zufuri lan motong kuku, waktu ibulan wangi-wangian. Nah, kesunahan sholat Jumat di antaranya adus. Jadi kalau sholat Jumat adus dulu, sudah pulang kerja adus dulu, bersih-bersih, so gigi kalau perlu disampo, sabun biar wangi. Ampun sholat Jumat misal habis kerja tukang kena semen nggak bersih-bersih ya itu. Sebenarnya tidak apa-apa kalau misal langsung wudhu bersih-bersih boleh, cuma disunahkannya adus gede ya. Yang kedua watan tribul jasadi, ya bersih awak lah, bersih awak. Jadi ya termasuk adus itu yang membersihkan badan, kayak gosok-gosok, kayak misal kukunya yang panjang di bawah kuku anaknya, itu dibersihkan, dipotong dulu gitu. Terus misal ada apa gitu. Itu. Terus yang selanjutnya walau khusus siapi al-baidi, memakai pakaian putih sunahnya. Jadi misal ibu-ibu menyiapkan pakaian suami ya toh, akan bilang ini Pak pakaiannya putih, terus itu putih, terus pakai sorban atau senjata lengkap.
Terus sebelum Jumatan potong kuku. Nah, kalau kukunya panjang, nah dipotong. Sunnah itu. Bahkan ada lagi yang potong rambut, boleh. Sebab rambut apapun yang ada di tubuh badan kita sunnah di hari Jumat. Semua perambut-rambutan, baik yang ketok atau tidak ketok, nah itu sudah dipotong. Nah, itu ya. Jadi potong rambut, misalkan potong ketiak dan seterusnya, kumis atau jenggot, ya itu hari Jumat. Kemudian waktu ibu pakai wangi-wangian. Jadi sunahnya ya kalau Jumatan wangi apa parfum biar fresh, ya. Itu. Jadi lagi wa yustahabu al-insatu fi waqtil khutbati wa yustahabu lan disunahkan wa insatu menang fi waqtil khutbati dalam waktu khutbah. Syaratnya Bapak disunahkan atau diwajibkan ya, tapi di sini bahasanya disunahkan. Itu al-insatu menang. Tidak ada kata apapun, tidak ada ngomong ngajak menang, ngomong cilik, gak ada. Jadi ada orang cilik, misalkan ada anak kecil tadi misalnya berisik pas Jumatan, sebenarnya itu susah, dilematis, susah. Ya kalau misal lagi khutbah menang, misalnya gue gitu kan nggak bisa. Itu malah membatalkan nanti pahalanya, mengganggu konsentrasi. Tapi ya sudahlah, dimenangkan baik. Kalau misalkan nanti sangat mengganggu, akhirnya nangis, ya boleh dibawa pulang sama orang tua. Jadi intinya kalau sholat Jumat ya diam saja mendengarkan khutbah. Diamnya diam, kayaknya rata-rata diam, tidak ada yang bersuara biasanya sholat Jumat. Diam-diam ya tidak bersuara, bobo. Sholat Jumatnya bobo, ngantuk. Jadi disunahkan untuk diam di waktu sholat saat khutbah imam. Wa man dakhala wal imamu yakhtubut sholat rakaataini khafifataini tsumma yajlis. Nah, wa man sapane wong dakhala kang mlebu sapa man al wal imamu lan hal halil ta imam iku yakhtubu berkhutbah sapa imam sholat sapa man rakaataini dua rakaat khafifataini kang enteng kaone tsumma yajlisu sehingga nunggu sapa man. Gimana kalau semisal orang telat, imam lagi khutbah, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat usolli sunat qabla Jumat rakaat ini gitu. Tapi sholat sunahnya cepat, artinya jangan kayak cepat Allahu Akbar, nah itu jangan kayak gitu. Tapi Allahu Akbar jangan akhir ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah gerakannya cepat, enteng, jangan lama-lama misal Fatihah terus baca Al-Baqarah, nah itu kelamaan. Jadi mengganggu si khotib yang lagi khutbah. Enteng saja, jangan terlalu lama. Sholat sunnah biasa. Jadi dalam sholat kan ada tumaninah. Tumaninah itu apa? Tumaninah itu berhenti sejenak, Jadi kalau tumaninah itu berhenti sejenak, seukuran baca subhanallah biqadri subhanallah. Contoh misal Allahu Akbar, ada Allahu Akbar ruku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi makanya ada orang yang seperti ini cepat, itu jangan heran karena ukuran tumaninah itu ya subhanallah. Menangnya itu menang. Jadi ruku menang. Ya ruku garuk-garuk, nah itu harus ada menangnya. Jadi jangan dalam aturan itu diam, bukan diam gini gerak. Tapi ada gerak-gerak yang dimaklum dalam sholat. Jadi kalau ada yang gatal di punggung ya jangan gini jangan digorok-gorok semuanya, tapi pakai jari satu. Nah, gitu. Atau di mana lah satu gitu. Boleh. Jangan sampai merubah posisi sholat. Nah, itu nanti batal sholatnya. Jadi dalam sholat apapun itu, sholat apapun ada tumaninah. Berhenti sejenak seukuran baca subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Karena dalam bacaan ruku kan subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali itu kan lama tuh.
Jadi kalau sholat khofifah ini, sholat sunnah Jumat pas setelah imam ya cukup satu saja. Subhanallahil azim bihamdi. Kalau pendek ya diam saja sebentar, gak usah baca-baca boleh. Karena kalau baca-baca hukumnya sunnah. Semuanya jelas dan setelah sholat nunggu. Nah seperti itu. Untuk ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kesimpulannya sholat Jumat itu adalah fardu wajib bagi laki-laki bapak-bapak. Ada untuk ibu-ibu simbah-simbah itu boleh sunnah. Cuman kalau misal tidak keburu ya sholat zuhur mawar di rumah. Terus mau kalau ingin pahalanya Jumatan, nah itu setelah Jumatan pulang Jumatan, bapak-bapak ke rumah ya ke simbah-simbah itu langsung menyiapkan makanan, menyiapkan apa itu setara pahalanya sama bapak-bapak tadi yang Jumat. Syaratnya ada khutbahnya. Kalau cuma tidak ada khutbahnya ya itu bukan sholat Jumat berarti namanya. Gitu ya. Jadi sholat Jumat disunahkan pakai pakaian yang putih, wangi-wangian, terus mandi terlebih dahulu seperti itu. Jadi ampun susu. Jadi harus dinikmati karena sholat Jumat itu adalah sholat Sayyidul Ayam. Sayyidul Ayam itu sholat di hari rajanya, hari raja apa ya, hari spesial, hari spesialnya dia pada minggu itu. Kan dalam bahasa Arab hari Senin apa bahasa Arab? Hari Senin dua. Hari Minggu bahasa Arabnya apa? Ahad. Nah, gua kemana? Kapan? Ada Ahad. Ahad itu bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab hari Minggu. Itu. Ahad itu apa? Bahasa Arabnya hari Minggu. Jadi kalau ada orang Ahad berarti itu hari Minggu. Bahasa Arabnya Ahad, Minggu, Ahad, Senin, Isnain, Selasa, Selasa, Rabu, Rubah, Kamis, Khomis. Kalau Jumat gak ada sadis, gak ada hitungan hari, Jumatnya Jumat. Nah, makanya kenapa spesial, karena hari Jumat spesial. Seperti itu ya. Mungkin cukup seperti itu yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Monggo kita akhiri dengan bacaan kifarat majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan itu dari saya pribadi, adapun kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.